Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini, yaitu belajar pendidikan agama Islam. Semoga semuanya anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan baik-baik, eh, sehat fisik dan sehat batin. Dan di pertemuan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran pekan lalu. Kan lalu kita sudah belajar tentang puasa, ya puasa secara global, dan ada puasa yang haram, ada puasa yang wajib, dan ada puasa yang sunnah. Baiklah, kali ini kita akan lanjutkan ke pembelajaran, masih lanjutan tentang puasa. Tapi kali ini kita insya Allah ya kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Langsung saja ya supaya mempersingkat waktu juga kita langsung ke materi yang akan kita bahas, yaitu puasa Ramadan. Nih, puasa Ramadan ya yang akan kita bahas kali ini yang pertama adalah seperti biasa ya, pengertian dari puasa itu sendiri, terus syarat sah puasa, rukun puasa, dan sunnah puasa, dan hal-hal atau perkara yang membatalkan ketika berpuasa. Jadi ini adalah yang perlu kita ketahui. Nah, kalau di buku anak-anak itu ada di beberapa bab sebetulnya ya, tapi kita sekaliguskan pembahasannya ya. Terlihat lumayan banyak pembahasannya, tapi ini satu kesatuan yang harus kita bahas. Dan ini termasuk pembelajaran semester 1 yang terlewat dan kita lanjutkan ya sebagiannya ada di semester 2-nya ya. Oke, yang pertama kita bahas adalah pengertian puasa ya. Puasa Ramadan maksudnya ya. Pengertian puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ya puasa yang dijalankan khusus pada bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan adalah nama bulan dalam tahun Hijriah. Maka selain kita harus mengetahui misalnya hal-hal sejarah yang lain-lain, salah satunya kita harus mengetahui juga hitungan bulan Hijriah ya, nama-nama bulan dalam tahun Hijriah ya. Salah satunya ada bulan Ramadan, dan dalam satu bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu puasa Ramadan 1 bulan penuh ya. Eh, dari ya subuh ya sampai ke maghrib. Nah, biasanya bulan Ramadan ini terdiri dari 29 hari atau 30 hari ya. Kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Nah, dan puasa Ramadan ini adalah wajib ya atau fardu ain hukumnya. Fardu ain yaitu atau wajib ain atau fardu ain sama aja ya, yaitu fardu atau wajib bagi semua orang. Bagi semua orang muslim yang sudah dewasa itu wajib. Itu namanya fardu ain. Ada selain fardu ain juga namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu wajib tapi tidak bagi semua umat Islam, tapi sebagiannya saja. Jadi kalau sudah ada yang mewakili, sudah terampuni atau tergugurkan kewajibannya. Seperti misalnya sholat jenazah. Sholat jenazah, ya kalau misalnya di komplek kita atau di kampung kita ada yang meninggal, itu wajib kifayah atau fardu kifayah melaksanakan sholat jenazah atau sholat mayitnya. Jika dalam satu komplek atau satu kampung atau bahkan satu negara ada orang yang meninggal, tidak ada yang menyolatkannya, orang muslim maksudnya ya, orang meninggal muslim, tidak ada yang menyolatkan berarti semuanya dosa. Kenapa? Karena
tidak ada yang melaksanakan. Tapi kalau sudah diwakilkan oleh beberapa orang saja, ya oleh 10, 20 atau sebagian dari masyarakat komplek atau kampung atau bahkan negara gitu ya, itu sudah tergugurkan kewajibannya. Ya, itu namanya fardu kifayah. Nah, Ramadan ini fardu ain. Jadi semua orang muslim yang sudah dewasa dia wajib melaksanakan ibadah puasa ketika di bulan Ramadan. Oke, kita bahas selanjutnya. Nah, di sini ada dalil yang menyatakan bahwa kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa Ramadan ya yang biasa sudah kita lakukan itu kelanjutan dari puasa-puasa atau kelanjutan dari syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi nabi-nabi zaman dulu sudah mensyariatkan puasa ya pada mungkin berbeda ya, berbeda caranya, berbeda macamnya, mungkin di bulan apa, tapi puasa sudah ada disyariatkan di zaman-zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah syarat sah puasa ya. Syarat-syarat sah kalau puasa itu ya kalau ketika kita puasa ini adalah syarat-syarat sahnya. Yang pertama adalah muslim ya. Jadi yang pertama adalah harus beragama sebagai orang Islam. Jadi kalau orang non-muslim yang belum masuk Islam tidak sah puasanya. Walaupun dia niat puasa, diniatkan untuk berpuasa, ingin ikut-ikutan dengan saudaranya yang muslim misalnya, tetap kalau dia belum masuk Islam, dia tidak akan sah puasanya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz yaitu berakal sehat. Artinya sehat, tidak ada gangguan jiwa. Ya, yang kedua tamyiz. Jadi bagi yang gila, yang tidak tamyiz, yang tidak berakal sehat, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang ketiga, balik. Balik itu sudah usia dewasa, bukan anak kecil. Biasanya kalau laki-laki ditandai keluarnya air mani, atau kalau perempuan ditandai dengan haid ya. Mungkin di antara anak-anak ada yang sudah balik, Anissa maupun Arijal ya. Yang keempat, syaratnya adalah syarat sah puasa sehat secara fisik, yaitu bukan tua renta atau sakit dan bukan sedang hamil atau menyusui. Yang kelima, mukim. Mukim itu bertempat ya, mukim di suatu tempat. Jadi tidak dalam posisi safar atau berpergian. Ya, jadi berarti bagi orang yang sedang safar boleh tuh tidak berpuasa, tapi wajib kodok juga ya. Terus yang keenam, ya suci, yaitu tidak sedang haid atau nifas bagi perempuan. Terus yang ketujuhnya, telah masuk bulan Ramadan, yaitu tentunya ya, sudah masuk bulan Ramadan. Kalau masih bulan Sya'ban, masih belum diterima puasa Ramadannya. Kalau memang dia niatkan puasa Ramadan pada bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Oke, selanjutnya rukun puasa nih. Apa saja yang harus dilakukan ketika berpuasa? Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan diri. Niat di mana tepatnya dalam hati. Kapan niatnya? Di malam hari ya, sebelum fajar atau sebelum azan subuh. Yang kedua, menahan diri, yang artinya imsak. Yang pekan kemarin juga Pak Yusuf sudah menjelaskan ya tentang imsak ini. Jadi di Indonesia sudah sangat dikenal sekali kata-kata imsak. Nah, imsak ini artinya adalah menahan diri. Jadi ketika sudah masuk subuh, kita harus sudah mulai imsak, menahan diri. Dari apa? Perkara hal-hal yang membatalkan puasa. Dari makan, minum, khususnya itu ya. Terus
yang lain-lainnya, seperti misalnya ya yang lain-lainnya untuk orang-orang yang dewasa misalnya ya. Jadi yang pertama adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu intinya ya, imsak ini. Oke, selanjutnya sunnah puasa. Yang pertama adalah sahur. Nah, sahur ini, uh, sunnah puasa ini uh, maksudnya adalah hal-hal yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan ketika kita melakukannya itu akan mendapatkan pahala tambahan atau akan menambal kekurangan-kekurangan puasa kita. Nah, yang pertama adalah sahur. Sahur ini makan ketika sebelum imsak atau sebelum azan subuh ya. Imsak itu maksudnya azan subuh ya. Nah, kalau di Indonesia terkenal imsak itu 15 menit sebelum azan subuh. Tapi sebetulnya ketika imsak dalam istilah di Indonesia itu masih boleh makan dan minum. Ya, yang tidak boleh makan dan minum adalah setelah azan subuh. Nah, sahur ini ya adalah posisinya sunnah. Kalau jangan kita merasa, wah saya sudah kuat kok, itu nggak perlu sahur lagi. Tapi memang disunahkan sahur. Walaupun kita kuat, bahkan puasa mau 2 hari, 3 hari gitu ya, tanpa berbuka, bisa aja kita kuat. Tetapi dalam Islam, ya sahur ini adalah disunahkan, ya disunahkan untuk dilakukan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian, fa inna fis sahur, karena sesungguhnya dalam sahur, makan malam sebelum berpuasa adalah barokah, terdapat barokah di dalamnya. Maka setidaknya kita menyempatkan sahur walaupun memang kita kuat, walaupun memang kita sedang tidak ingin makan, ya secukupnya. Dilakukannya kapan? Sebelum ya di dekat-dekat ke azan subuh atau dekat imsak, sebelum imsak lah gitu. Yang kedua, mengakhirkan waktu sahur. Ya ini ya, mengakhirkan waktu sahur. Jadi sahur bukan yang betul-betul disunahkan adalah bukan pada jam 12 malam atau jam 1 malam, tapi sekitar ya 15 menit atau 10 menit sebelum sebelum azan subuh ya. Jadi sahur, tapi jangan kelewatan juga. Ya dikira-kira lah. Ya misalnya 3:30 kita sudah sahur ya. Misalnya sebelumnya kita sholat tahajud dulu, dilanjutkan dengan sahur. Ya, jadi antara sahur dan dengan azan subuh tidak terlalu jauh. Setelah sahur, ya kita sedikit bisa baca Quran, selanjutnya dilanjutkan dengan sholat subuh. Yang ketiga, menahan diri dari hal yang sia-sia. Ya. Jadi bukan hanya menahan haus dan lapar aja. Jadi beberapa kegiatan yang memang sia-sia kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan, dialihkan dengan perbuatan yang memperbanyak pahala. Ya, misalnya baca Al-Quran, ya bersilaturahim atau bagaimana ya. Intinya jauhkan hal-hal yang sia-sia. Yang keempat, yang termasuk sunnah puasa adalah memperbanyak ibadah, dan kelimanya memberi makan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Ya, memperbanyak ibadah tadi sama ya, menghindari dari hal yang sia-sia. Yang kelimanya memberi makan untuk orang yang berbuka puasa. Jadi bagi kita ya yang ingin mendapatkan pahala yang banyak, salah satunya dengan memberi makan untuk orang yang berpuasa. Man fatoroso iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Jadi orang yang beri makan puasa, ya memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, dia akan mendapatkan pahala seperti puasa orang-orang itu tanpa mengurangi puasa orang-orang yang diberi makan itu. Jadi seakan-akan ya kalau dari sini berarti kan kita puasa, kita memberi makan orang berpuasa, berarti double-double puasa, pahala puasa kita. Jadi itu sangat dianjurkan sekali untuk bersodakoh, untuk memberikan makan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Terus yang keenamnya, menyegerakan
berbuka puasa saat maghrib tiba. Jadi ketika azan maghrib jangan ditunda-tunda. Jangan mentang-mentang ngerasa kuat badannya, nanti aja lah saya masih kuat. Saya ingin bukanya habis isya aja. Ya, nggak bisa. Jadi memang ada aturannya ketika azan maghrib kita dianjurkan untuk berbuka puasa. Harus berbuka puasa. Bahkan seandainya kita tidak punya apa-apa, hanya ada air air bening ya, kita punya itu aja, cukup satu tegukan itu. Ya, jadi karena pentingnya mengawalkan berbuka puasa ini, kita sedikit pun intinya kita nggak punya makanan, hanya ada makanan sedikit, berbuka aja lah dengan seadanya ketika azan sudah waktunya ya. Terus selanjutnya adalah berdoa ketika berbuka puasa. Ya, doanya bagaimana? Sudah diajarkan kan? Zahabaz zoma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ya. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib qada. Nah, ini. Jadi ada beberapa hal yang membatalkan puasa dan kita wajib mengkodonya. Mengkodo itu artinya mengganti. Ya, di pekan kemarin kita sudah bahas tentang puasa-puasa yang wajib, salah satunya adalah puasa kodo. Ketika kita punya puasa Ramadan dan puasa Ramadan kita tertinggal, ya misalnya sakit atau safar perjalanan kita misalnya tidak berpuasa, maka diwajibkan untuk menggantinya di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Ya mungkin bagi perempuan Anissa akan lebih sering biasanya haid, termasuk bagi ibu-ibunya ketika setelah melahirkan namanya nifas ya, itu mereka kan tidak berpuasa, maka diwajibkan setelah bulan Ramadan untuk mengkodonya. Yang pertama nih, yang hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib kodo, yang pertama tidak niat berpuasa. Malam-malam ya tidak ingat kalau besok puasa dia nggak berniat sama sekali. Maka ini wajib kodo. Yang kedua, sengaja makan dan minum. Ya misalnya, ya namanya anak-anak ya kalian misalnya lagi wudhu gitu, ngambil wudhu, diminum sedikit gitu kan. Nah itu wajib dikodok puasanya. Berarti kan minum dengan sengaja. Atau makan, orang tua aja lagi nggak ada di rumah, ada makanan sedikit di sisa sahur, dimakan sama kalian, pura-pura puasa gitu kan. Nah itu namanya nggak puasa, berarti wajib kodok di bulan selanjutnya. Terus yang ketiga, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ya mungkin dicolok-colok kali ya mulutnya ya, berarti dia mual terus muntah dengan sengaja. Nah, orang yang melakukan itu berarti dia juga sama wajib kodok puasanya. Wajib diganti puasanya di bulan selain bulan Ramadan. Yang keempat, yang buat Anissa, buat perempuan, haid dan nifas. Ketika haid dan nifas, perempuan dilarang untuk berpuasa. Maka diwajibkan untuk menggantinya di bulan-bulan yang lain. Ini ya, ada 4 hal yang membatalkan puasa dan wajib untuk dikodok di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Baiklah, selanjutnya yang tidak membatalkan puasa. Nah, ini ada beberapa. Di sini ada 7. Yang pertama adalah makan dan minum karena lupa dan dipaksa. Ya lupa, kalau lupa ya mungkin kalian sering lah. Misalnya biasanya di awal-awal Ramadan biasanya. Lupa minum atau lupa makan, tiba-tiba ingat. Kalau udah ingat, ya udah muntahin atau bukan muntahin ya, yang masih di mulut di luar itu keluarin gitu ya, keluarin. Bukan muntahin yang di perut. Kalau yang di perut udah berarti itu rezeki kalian. Atau yang minum, ya kalau udah ingat tiba-tiba ya udah keluarin dari mulutnya. Jangan diminum, jangan dilanjutkan. Lanjutkan puasanya nggak apa-apa. Ya, tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau udah kena kan, tiba-tiba ingat, lanjutin aja, berarti itu batal namanya, sengaja. Ya, selanjutnya awalnya lupa tapi selanjutnya sengaja. Itu namanya tidak, ya berarti membatalkan puasa. Ini yang tidak membatalkan puasa, makan yang dan minum yang disebabkan oleh lupa atau tidak sengaja. Nah, yang selanjutnya atau dipaksa. Kok bisa dipaksa? Ya misalnya
eh, orang baru masuk Islam, orang tuanya nggak mau, ya misalnya orang tuanya belum masuk Islam, nah dia si anaknya pengen berpuasa, tapi dipaksa oleh ibunya untuk makan, ya makan aja nggak apa-apa, tapi itu tidak akan membatalkan puasa, ya. Terus yang kedua, muntah tanpa sengaja. Nah, kalau tadi kan yang membatalkan puasa, muntah dengan sengaja, tapi kalau tidak sengaja, tiba-tiba mual, ya masuk angin gitu kalau di kita muntah, ya udah itu lanjutkan aja kalau masih sanggup. Tapi kalau memang betul-betul sakit, sudah payah banget, sudah tidak kuat, eh, boleh untuk tidak berpuasa ya. Kayak yang ketiga, mandi dan berendam di air. Mungkin ada sebagian orang yang menganggap berendam di air itu bisa membatalkan puasa. Iya, kalau berendamnya betul-betul apa namanya, ya sambil sambil minum atau misalnya buang buang angin di dalam air, jangan. Jadi Rasulullah dulu pernah ketika kepanasan di ketika berpuasa, beliau ya sengaja mengguyurkan air ke kepalanya untuk mendinginkan gitu ya. Gitu. Terus yang keempat, berkumur dan istinsyak. Berkumur ketika berwudu ya nggak apa-apa. Terus istinsyak itu memasukkan air ke hidung. Ya. Yang penting jangan niat untuk diminum gitu ya. Istinsyak ya ketika wudu, berkumur dan istinsyak membersihkan mulut dan hidung gitu ya. Terus yang kelima, melakukan tindakan medis ya misalnya disuntik atau donor darah masih bisa dilakukan ketika berpuasa. Tidak membatalkan puasa. Yang keenam, luka dan ada tetesan darah. Misalnya kita jatuh ada darah ya, di luka kita, itu juga tidak termasuk yang membatalkan puasa. Yang terakhir, yang ketujuh, mencicipi makanan. Ya ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu yang sedang memasak supaya makanannya terasa garamnya, terasa sedapnya, cicipi sedikit itu boleh. Tapi jangan cicipinya sepiring gitu, nggak boleh ya. Itu namanya bukan mencicipi, itu makan. Cicipi satu tetes atau ya tetesan bumbunya itu ya. Ya, biasanya begitu kan. Itu boleh, masih tidak membatalkan puasa. Nah, itu mungkin sekian pembahasan untuk kali ini, yaitu puasa Ramadan. Berikut hal-hal yang lain-lainnya, rukun, syarat sah, yang sunah-sunah puasa, yang membatalkan puasa sudah kita bahas. Bisa dibaca selanjutnya di buku kalian, di buku fikih ibadahnya ada ya. Dicari aja, kalau nggak tahu bingung Pak nyarinya. Dilihat ada daftar isinya di bukunya. Nah itu ada puasa Ramadan, ada yang membatalkan puasa, sunah-sunah puasa, kok ya dibaca aja dulu ya. Dibaca, selanjutnya nanti isi soal di Google Classroom-nya ya. Mungkin sekian dari Pak Yusuf. Terima kasih. Jangan lupakan ya tugas-tugasnya. Silahkan kerjakan dengan baik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.